Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, my students? I hope that you are all in a happy condition, healthy condition, and we will start study English again with the topic personal letter. Okay, we study about the aims, yaitu tujuannya kenapa kita menulis personal letter. Yaitu atau kenapa kita belajar personal letter, yaitu menganalisa. Kamu nanti akan bisa menganalisa social function dari personal letter. Kemudian juga kamu akan bisa mengetahui the structures of the personal letter, strukturnya apa saja dari personal letter itu. Kemudian use the expressions for your personal letter, juga menggunakan ekspresi-ekspresi untuk personal letter kamu, yaitu surat pribadi kamu. Kemudian also you are able to get and give some information from a personal letter. Kamu akan bisa mendapatkan dan memberikan informasi dari suatu surat pribadi. Kemudian for the skill competence, untuk keterampilannya nanti kamu akan bisa membuat atau menciptakan suatu personal letter berdasarkan dengan topik yang spesial atau topik tertentu in a good and correct structure, dengan struktur yang baik dan benar. Jadi nanti setelah pembelajaran ini kamu akan diberikan tugas oleh bu guru, yaitu membuat personal letter berdasarkan apa yang telah kamu pelajari. Oke, selanjutnya meaning. Apa arti personal letter itu? Yaitu surat, the letters that are written to people, surat yang ditulis untuk orang yang kita kenal, misalnya friends, siblings, kemudian cousins. Juga ditulis untuk inform, untuk memberikan informasi, ya, but to strengthen the bond between two people writing to each other. Jadi juga memperkuat hubungan di antara dua orang yang menulis surat. Selanjutnya the social function. Social functionnya apa? Yaitu untuk convey personal opinions atau interest, memberikan opini personal, opini pribadi dari seseorang kepada orang lain, dari orang yang menulis surat tadi kepada yang dikirimi surat. Selanjutnya kita pelajari structures atau struktur dari personal letter itu apa saja. Ya, kemudian ini satu address. Address itu alamat, benar. Kemudian date, terusnya salutation and name, kemudian introduction, kemudian apa lagi? Body atau konten. Kemudian closure ya. Kemudian complimentary clause, dan yang terakhir adalah signature. Oke, selanjutnya kita bahas satu-satu. Pelan-pelan anak-anak diikuti dengan baik. Mudah-mudahan nanti bisa kamu memahaminya. Oke, address itu adalah alamat. The address is written at the top right and also can be written at the top left. Juga address itu bisa ditulis di top right, di kanan atas, atau di kiri atas, top left. Itu ada contohnya. Perhatikan baik-baik anak-anak, itu contohnya. Kemudian apa selanjutnya? Date adalah tanggal. Nah, it is usually written on the top left or right, sama seperti tadi, alamat di mana, top left atau top right ya. It shows the time when the letter is written, menunjukkan apa? Waktu saat surat itu ditulis. Nah, ini contohnya March 30, 2020. Jadi use the comma here, and or you can write like this. Juga kamu bisa menggunakan model yang seperti ini. It's up to you, bebas ya. Selanjutnya salutation atau greeting ya, greeting. Nah, ini written in the left hand corner after leaving a couple of lines below the heading. Jadi ditulis di left hand corner. Di mana ini pojok kiri ya, pojok kiri setelah leaving a couple of lines, setelah
memberikan jarak 2 baris dari di bawah heading tadi, di bawah alamat atau tanggal tadi. Nah, kemudian a comma is used after the greeting. Jadi gunakan koma setelah greeting. Kemudian ini contohnya friend. Contohnya kalau kamu akan memberikan salutation kepada friend, dear Rina, langsung namanya you use comma here. Next, coba you perhatikan, you pay attention to the parent. Parent you can write dear daddy or dear mommy ya, and then you use comma. Don't forget to use comma after the greeting. And then for the elderly relatives, untuk yang lebih tua, dear Uncle Ray, misalnya seperti ini contohnya. Kemudian yang terakhir contoh lagi untuk neighbor, untuk tetangga, misalnya dear Mr. Green ya. Oke. Next, it is introduction. Jadi ada pembukaannya. Jadi ini contohnya, the opening of a letter usually begins with an opening such as a response. Jadi misalnya kamu bisa di dalam introduction ini kamu menggunakan respon dari surat sebelumnya, the previous letter, or it can also be the beginning of self introduction, atau kamu memperkenalkan diri because it is your first letter. Mungkin ini adalah suratmu yang pertama. Just started the correspondence. Jadi memulai korespondensi. Contohnya, thanks for your last letter. Misalnya, how was your day? Itu adalah contohnya. Oke. Next, body atau content, isinya. Jadi this section is the content or core of the letter. In this section, we tell all the contents of the letter that we want to tell. Jadi ceritakan apa yang akan kamu ceritakan. Tulis di sini semua apa yang akan kamu ceritakan di dalam body dari surat personalmu. Jadi contohnya ini misalnya, ini adalah isi yang ingin diceritakan di dalam hatinya, kemudian dituangkan di dalam tulisan di personal letter. Jadi ini isi keinginannya, isi dari surat itu adalah di body ini. Nah, selanjutnya coba kita lanjutkan menjadi closure. Yalah, ini bagian yang menunjukkan indicates the letter is going to end. Surat itu akan berakhir atau kamu akan sudah menyudahi, akan menyetop, akan selesai suratnya. Contohnya, see you, I will have to stop now. Nah, ini contohnya, atau yang lain-lainnya nanti kamu bisa mempelajari di buku paket ada. Silakan. Kemudian kita complementary clause adalah penutupnya. Ini short expressions, ekspresi yang pendek saja. Sudah, ini perhatikan, yours lovingly di bawah itu ya, kamu tulis nanti di bawah, di atas tanda tangan, yours lovingly. Jangan lupa, don't forget to use capital letter at the beginning of your complementary clause. Jadi di complementary clause ini kamu gunakan huruf besar, and then you use comma at the end. Nah, sincerely yours, with love, etc. You can study at the book ya, di buku paket ada ya. Kemudian signature adalah tanda tangan. This section is placed below the complementary clause. Jadi di bawahnya dari complementary clause tadi, we can put our signature or we can just initialize our name, atau mungkin inisial dari nama kita, bisa, terserah kamu. Jadi bisa tanda tangan, bisa inisial namamu. Ini nah contohnya ada nih. Ya, silahkan, atau kamu nama yang jelas boleh, atau inisial saja boleh, or the others ya, atau yang lainnya yang it is indicated, it is your signature. Selanjutnya ini ada contoh, jadi read and study the following letter. Ini sudah ada strukturnya ya, ada namanya place-nya, address-nya, ada date-nya, kemudian salutation di sini, ada opening, kemudian ada body-nya ada di sini, kemudian closing-nya, ini closing, kemudian ada name and
signature. Boleh name jelas, yang nama jelas, atau tadi apa, inisial juga boleh. Ini ada complimentary close best regard. Baik anak-anak, kita lanjutkan lagi. Di dalam surat itu, maybe sometimes we forget. For example, we forget to write something, but you remember after you finish your letter. Jadi kamu sudah selesai menulis suratnya, tapi ingat sesuatu. Aduh, kok ini belum saya tulis ya. Jadi namanya apa? Postscript, atau kita singkat dengan PS. Jadi nanti di bawah sendiri surat itu you write PS. Jadi this section is not written at the end of the letter, adding more information, menambah informasi lagi. Jadi atau juga bisa personal secret, rahasia pribadi, atau personal sentence, atau kalimat personal pribadi. Dan ini contohnya, I'm bringing you back a handy grab. Ini adalah contoh PS-nya postscript ya. Jadi kamu boleh menambahkan ini, boleh tidak. Tapi nanti di dalam tugas saya ingin kamu menambahkannya di bawah sekali, kamu tulis PS-nya. And then I think it's enough. Thanks for your attention, and silahkan nanti perhatikan di Google Classroom-nya tugas yang Ibu Guru berikan. See you my students, and have a nice day. Have a nice job for you.